Mas Nusron, Ya. ini selalu ada cerita. Beberapa waktu lalu saya mendengar seorang dari tokoh partai mengatakan bagaimana Ahok bisa jalan kampanye melalui partai politik kalau tidak memberikan biaya-biaya untuk menggerakkan partai sampai ke tingkat bawah. Kenapa saya harus tanyakan ini? Ini soal karena Anda tadi sudah menjelaskan bahwa baik Golkar, Hanura maupun Nasdem itu tidak meminta apapun, minta jabatan bahkan minta biaya untuk kemudian ikut membantu Ahok untuk mencapai DKI 1. Benarkah begitu? Betul. Jadi ada suasana gotong royong untuk melanjutkan perubahan Jakarta ini. Saya sebagai ketua tim hari ini mempunyai kebutuhan banyak, kebutuhan kantor, kebutuhan akomodasi dan sebagainya. Tapi sampai hari ini kami tidak kesulitan uang. Banyak partisipan yang datang dengan bantingan di antara para simpatisan yang menginginkan melanjutkan perubahan di Jakarta ini. Itu bentuknya perusahaan atau perorangan atau partai yang kasih sumbangan? Lebih banyak perorangan. Ini sedang kami administrasikan proses itu. Jadi artinya apa? Suasana kegotong royongan dan mimpi Jakarta itu punya pemimpin yang lebih baik, mimpi supaya Jakarta ini dipimpin yang lebih baik, mimpi Jakarta ini dalam kondisi baik dan aman, itu nyata. Buktinya orang banyak partisipasi. Ini banyak partisipasi. Sekarang kalau kita bicara, ini kan yang paling konkret yang pernah kita dengar itu adalah bagaimana teman Ahok yang mengkonsolidasi diri termasuk untuk mengkonsolidasikan berbagai sumbangan perorangan untuk kemudian ikut membantu membawa Ahok ke DKI 1. Solid masihkah? Karena ada isu ketika Ahok terima pinangan partai banyak yang pergi. Enggak juga. Solid. Saya yakin mereka juga sangat intensif dengan kita. Hanya memang ada suasana psikologi. Suasana psikologi macam apa? Ya, ketika dia mengumpulkan tanda tangan kan dulu banyak yang diganggu oleh teman-teman PDIP. Jadi ada yang membayangkan kalau nanti teman-teman PDIP masuk dan ikut bergabung, bagaimana psikologi kita. Tapi itu bagi kita nggak masalah, biasa. Orang habis perang kemerdekaan, habis gesek-gesekan di lapangan pasti ketemu lagi duduk satu meja, kemudian menjadi satu tim biasa. Itulah proses. Dan akan kita jelaskan dengan baik. Saya kira itu manusiawi dan masalah waktu saja kita untuk melakukan proses integrasi tim tersebut. Ini sebelum saya lupa Mas, ini kan cerita kalau kita bicara probabilitas bagaimana Ibu Mega akan mendukung Ahok atau PDIP akan mendukung Ahok. Akan ada kutip ya. Karena kan kita lihat bagaimana Jokowi ada di belakang Ahok. Ya. Faktanya adalah Presiden Jokowi meminta Emil atau Ridwan Kamil di Bandung untuk bilang nggak usah maju. Ya. Jadi sudah masuk langsung partai semifinal, kalau kalah nanti saya kehilangan salah satu di antara kalian. Ya. Terakhir ramai sekali orang mengusung Risma bukan? Ya. Bahkan tadi intervensi ke PDIP atau ke Ibu Mega supaya bawa Risma ke sini, tapi nyatanya Risma sekarang ini mengatakan saya tetap di Surabaya. Ini kalau lihat begini kan seperti membuka jalan untuk Ahok bukan? Ya, pertama ya, tentunya Pak Jokowi sangat negarawan. Tidak mungkin Pak Jokowi itu memberikan tempat keistimewaan buat Ahok. Saya yakin tidak. Tetapi pada satu sisi semua orang di Jakarta itu dan di Indonesia saya yakin itu rasional melihat prestasi dan tantangan yang dihadapi Jakarta. Tantangan yang dihadapi Jakarta membutuhkan figur seperti Ahok. Berani, tegas, punya nyali dalam menghadapi berbagai tantangan apapun. Dan satu lagi, Ahok punya prestasi dan telah prestasi ini itu. Masalahnya begini Mas Nusron, prestasi ini debatable. Lawan yang mengatakan itu tidak ada apa-apa, yang Ahokers bilang itu hebat. Kan kira-kira begitu ya? Ya kalau kita melihat sudut pandang rasionalitas, pasti orang mengatakan bahwa itu prestasi. Saya setuju karena tidak ada yang bisa kita tutupi. Ya. Anda boleh menyangkal dengan 1000 kata, tapi kalau ada yang melihatnya pasti juga tidak. Apa sih yang sekarang ini yang diberatkan oleh Ahok kan hanya 3 masalah. Apa aja? Satu, sebab fakta membuktikan sebagian pemilih di Jakarta masih menganggap Ahok ini minoritas. Cina, Kristen, betul, dianggap hambatan. Ini nggak boleh. Ini harus kita lawan.
karena ini NKRI. Betul. Ini mengganggu kebinekaan kita. Kemudian Ahok, ya saya terbuka saja, Kan dia anggap mulut kasar kan, mulutnya kan nggak bisa dan dijaga. sebagainya. Tapi tadi sudah saya katakan, Ahok bisa lebih santun kalau dia ketemu dengan orang yang santun. Ahok akan menjadi baik kalau dia dikatakan dengan baik. Tapi Ahok akan keras, akan kasar kalau bertemu dengan orang yang jauh lebih kasar daripada dia. banyak sih suara-suara kalau kita baca di sosial media yang mengatakan hal yang sama sebetulnya. Ya. Yang ketiga, kan Ahok dianggap tidak perlu terhadap orang kaya, orang miskin. Yang mana? Penggusuran. Ya, Memang itu banyak kritiknya. Memang faktanya mereka menempati tanah negara yang bukan haknya. Dan kota ini akan seperti kota miskin terus, tidak butuh penataan. Oke. Dan Ahok menggusur, tidak membiarkan, ngasih solusi. Mestinya orang bisa lihat rumah susun yang sudah terlihat di mana-mana ya. Dikasih alternatif jalan dan sebagainya. Kecuali kalau itu dibiarkan. Mas Nusron, kita jeda lagi. Oke. Pemirsa, kami akan segera kembali.